Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memberikan rumus perhitungan terbaru terkait nilai Bapak Ibu pada seleksi P3K tahun 2021 sehingga mendapatkan hasil lulus ataupun gagal. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas menghitung kelulusan kita dengan cara seperti ini ya, tetapi ini tentu ada kelemahan-kelemahan. Misalnya kalau ini dalam kondisi kosong, maka di sini semuanya terisi gagal ya Bapak Ibu. Kalau saya hapus semuanya dalam kondisi gagal di sini. Tapi dengan hitungan rumus terbaru, kita lihat di sini tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal menentukan Bapak Ibu mapelnya apa. Tinggal diketik di sini, boleh diketik, boleh tidak. Lalu Bapak Ibu isi passing grade-nya di sini ya, di kolom ini, passing grade. Contohnya guru kelas ini passing grade-nya 280 atau misalnya Bapak Ibu buat di sini PAI, maka di sini nanti Ibu isi 325. Nah, lalu bagaimana cara mengisinya? Tentu pertama Bapak Ibu lihat dulu Bapak Ibu berada di kategori mana ya. Berada di kategori mana? Apakah Bapak Ibu lulusan biasa saja, artinya tidak dapat afirmasi? Tentu ini adalah pelamar dengan umur di bawah 35 tahun ya. Tidak ada afirmasi sama sekali. Apakah Bapak Ibu di atas 35 tahun, maka nanti Bapak Ibu mengisi di sini. Atau misalnya K2 dan 35 tahun. Ini kemungkinan kosong karena rata-rata K2 itu adalah di atas 35 tahun. Nah, di saat Bapak Ibu misalnya adalah jurusan ataupun mapel PAI dengan passing grade 325, Bapak Ibu tinggal mengisi ya di sini. Mengisi nilai kompetensinya di sebelah sini. Lalu di sini adalah nilai sosiokultural dan manajerialnya berapa. Dan kita ketahui passing grade-nya adalah 130. Kemudian wawancara berapa nilainya, kita tahu passing grade-nya ada 24. Bapak Ibu tinggal mengisi. Tentu kalau Bapak Ibu umur di atas 35 tahun, maka isi di baris pertama ya. Lalu kalau Bapak Ibu K2, tentunya 35 tahun ke atas juga mengisi di bagian ini. Karena rumusnya sudah kita tetapkan. Nah, misalnya Bapak Ibu mendapatkan nilai untuk kompetensi ini adalah 250. Maka saat saya mengenter ini, maka otomatis di sini akan terisi Bapak Ibu ya. Lihat. Masih gagal ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai kompetensi teknisnya sudah cocok ya. Dengan adanya afirmasi 75, nilai passing grade-nya 325. Tetapi mengapa gagal? Karena nilai sosiokultural dan wawancaranya masih belum terisi. Kita isi di sini. Contohnya saja nilainya adalah 180. 180 tentu melebihi passing grade yang passing grade-nya adalah 130. Kemudian masih gagal ya Bapak Ibu karena wawancara belum terisi. Kita contohkan passing grade 24, kita dapat 25. Maka di saat saya mengenter, nilainya akan lulus. Nah, di saat Bapak Ibu mengisi di salah satu ini yang passing grade-nya kurang, contoh ya, saya isi nilai kompetensi teknis Ibu adalah cuma 240. Maka ini akan gagal. Meskipun sosiokultural dan wawancaranya lolos ya, tetap gagal hasilnya. Sama juga kalau misalnya Bapak Ibu, ini tadi 250 lolos karena nilai kompetensi teknisnya sama dengan passing grade, tetapi nilai di wawancara misalnya hanya 23, maka Bapak Ibu gagal. Nah, demikian Bapak Ibu ya cara mengisinya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau yang berada di kategori K2 dan 35+, tinggal mengisi di baris ini. Kemudian bagi rekan-rekan yang tidak mendapatkan afirmasi, isi di bagian bawah. Ya, otomatis nanti akan muncul di sini keterangan lulus dan gagalnya. Kita contohkan saja Bapak Ibu ya. Ini contohnya kita buat. Kita coba langsung di K2 35 tahun. Contohnya di sini nilainya hanya 185. Maka passing grade-nya 310 ya. Otomatis gagal Bapak Ibu ya, meskipun di sini nilainya mencapai passing grade, di sini juga mencapai passing grade. Tetap gagal Bapak Ibu ya. Karena nilai kompetensi teknisnya tidak mencapai passing grade. Kecuali Bapak Ibu di sini nilainya melebihi daripada itu, misalnya kita buat adalah 200 saja atau 210, maka Bapak Ibu akan lolos karena passing grade untuk nilai kompetensi teknisnya 335, sedangkan passing grade untuk PAI adalah 325. Baik, nanti file ini akan kami sediakan di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa mendownload dan bisa langsung mencoba. Baik Bapak Ibu, perhitungan yang kita lakukan ini hanya sekedar untuk memberikan penjelasan dari afirmasi yang ditambahkan. Bapak Ibu yang sudah menghitung dengan rumus yang kami berikan ini,
dan ternyata gagal, jangan kecewa dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita pastikan pengumuman itu adalah di tanggal 24 Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini pengumuman resmi untuk seleksi kompetisi 1 itu adalah tanggal 24. Kita nggak tahu Bapak Ibu ya, dengan adanya petisi yang saat ini diusulkan oleh rekan-rekan kita berbuah ataupun membuahkan hasil, maka bisa jadi nanti Bapak Ibu di tanggal 24 ini nanti akan dinyatakan lolos dengan kebijakan-kebijakan yang kita tidak tahu. Kita terus berdoa ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan, rumus yang kami berikan ini hanya sekedar untuk memberikan gambaran Bapak Ibu ya, akan nilai kelulusan kita dari seleksi tahap pertama. Hasil akhirnya tetap pada tanggal 24 September 2021. Hal ini tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pejabat BKN, Bapak Muhammad Ridwan. Beliau menjawab daripada pertanyaan ya yang diajukan oleh Ibu Fatimah Jayanti. Di sini menyebutkan, saya GTT sekolah negeri 10 tahun, tetapi sekolah saya tidak ada formasi. Daftar di sekolah lain yang banyak didaftar oleh GTT lain. Alhamdulillah lulus passing grade, yaitu nilainya 191 manajerial. Oke, lolos karena passing grade-nya berapa? 130. Wawancara 36, passing grade-nya 24. Guru kelas 325. Ya tentu karena guru kelas itu passing grade-nya 280-an. Tapi harapan ini pupus ketika di sekolah lain yang daftar ada yang punya sertifikat pendidik. Nah, ibu ini mengeluhkan bahwa meskipun ia lulus passing grade dengan angka yang cukup tinggi, tapi merasa kalah karena ada pendaftar lain yang memiliki serdik. Nah, pertanyaan ini langsung direspon oleh Pak Ridwan. Beliau mengatakan, belum tentu Bu. Banyak yang sudah mengkalkulasi ataupun menghitung sendiri, tapi tunggu sajalah hasil resmi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Tidak perlu patah semangat duluan. Ya, tentu yang dimaksud adalah tanggal 24 ini ya, pasangan pengumuman. Ini resminya. Kita tidak tahu besok Tuhan akan memberikan surprise apa pada hambanya yang selalu berusaha dan berdoa. Jadi Bapak Ibu, hasil perhitungan yang kita lakukan ini merupakan satu gambaran apakah kita lulus atau gagal. Dan kemudian kita terus berdoa, mudah-mudahan yang gagal dalam perhitungan ini barangkali di tanggal 24 nanti kita akan mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita akhirnya juga dinyatakan lolos. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file untuk perhitungan gambaran ini, Bapak Ibu silakan download filenya yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Demikian informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.